Nama Nuh atau Noah dikenal di seluruh dunia. Ya, dalam tradisi besar kayak misalnya Yahudi, Kristen, Islam itu semuanya pada kenal. Orang ini dianggap sebagai manusia pilihan, orang yang dipilih langsung sama Tuhan untuk selamatin dunia dari bencana global. Nah, kenapa hampir semua budaya di dunia itu punya cerita tentang banjir besar? Dan selalu ada satu orang yang diselamatkan. Tapi di luar versi yang diajarkan ke masyarakat luas, seperti yang tadi kita tahu, ada satu naskah kuno yang nyimpen cerita lain. Naskah ini lebih tua, dia lebih detail, dan isinya itu lebih ngegambarin Nuh bukan sebagai manusia biasa. Umurnya, fisiknya, dan kemampuannya itu nggak masuk akal. Beberapa peneliti alternatif itu akhirnya nyimpulin bahwa Nuh itu bukan seorang manusia, tapi makhluk asing dari luar angkasa yang turun ke bumi. Dan yang lebih menarik di sini adalah kitab ini sempat menghilang selama lebih dari 2000 tahun. Dan isinya ngasih gambaran berbeda tentang siapa Nuh sebenarnya. Dan kenapa dia satu-satunya yang diselamatkan waktu dunia dihancurkan. Di video kita kali ini, kita bakal bahas ulang soal sosok Nuh. Bukan dari sisi religiusnya aja, tapi dari sudut pandang yang jarang dibuka ke publik. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Selamat datang di channel Stigma atau Skeptik Bersama. Ini adalah tempat di mana kalian bisa dengerin cerita-cerita yang bikin kalian mikir dua kali, alias bikin skeptik. Channel ini masih sangat baru guys, jadi gue dan tim Stigma butuh bantuan kalian, butuh dukungan kalian. Gue butuh kalian untuk klik tombol subscribe biar algoritmanya bantu kita muncul ke lebih banyak orang. Kalau kalian suka sama video kayak gini dan mau dukung langsung, kalian juga bisa traktir tim Stigma via Yep yang linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa tulis pesan, bisa request topik, atau sekedar ngasih semangat juga bisa. Setelah kalian subscribe, kalian juga bisa join membership kita dengan cara klik tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe atau yang ada di link di deskripsi di bawah. Dengan cara seperti itu, kalian bisa nonton video-video yang belum tayang duluan, dan kedepannya bakal ada video-video yang khusus untuk membership. Oke guys, kita lanjut ke video kali ini. Di India ada sosok namanya Manu. Di Mesopotamia ada sosok yang namanya Utnapishtim. Di Hawaii ada Nu'u. Di China ada Gunyu. Di Yunani ada yang namanya Deukalion. Di beberapa suku kuno di Indonesia, kayak misalnya Dayak dan Toraja, juga ada cerita yang mirip sebenarnya. Isinya tuh selalu sama, di mana ada satu dunia yang rusak, langit marah, ada banjir besar datang, dan ada satu orang yang diperingatkan lebih dulu. Lalu disuruh bikin kapal atau menyelamatkan sesuatu. Akhirnya dia selamat dan dunia dibuat ulang. Kalau cuma satu atau dua budaya yang punya cerita kayak gitu, bisa aja dianggap kebetulan. Tapi kalau ratusan budaya di dunia itu nggak saling kenal dan secara geografis mereka saling berjauhan, kenapa semuanya punya cerita yang hampir sama? Berarti ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar dongeng nih kalau kita perhatiin. Beberapa peneliti itu ngaitin ini ke kejadian nyata. Misalnya contoh, ada banjir laut hitam sekitar 8.400 tahun yang lalu. Atau masa akhir zaman es, saat permukaan laut itu tuh naik drastis sangat besar. Teori kayak gitu sebenarnya masuk akal dan bisa menjelaskan asal mula mitos banjir. Tapi ada satu hal yang masih nggak bisa dijelasin. Kenapa selalu ada nih satu tokoh yang jadi penyintasnya, yang selalu selamat, selalu digambarkan sebagai manusia pilihan. Dan kadang dengan kemampuan atau ciri fisik yang nggak biasa. Di kitab, sosok itu disebut dengan nama Nuh atau Nabi Nuh. Nah, di tahun 1997, ya ada dua peneliti geologi yang namanya William Ryan dan juga Walter Pittman. Mereka ini mengajukan sebuah hipotesis Black Sea Deluge. Menurut mereka, sekitar 8.400 tahun yang lalu, Laut Hitam itu adalah danau air tawar dulunya. Tapi tiba-tiba, air dari Laut Mediterania itu menerobos masuk lewat Selat Bosporus. Dan dengan kekuatan sekitar 200 kali lipat aliran air di Niagara yang sebesar itu, hasilnya adalah dataran rendah di sekeliling danau itu tenggelam semuanya. Dan dalam waktu kurang dari 1 tahun, wilayah seluas 60.000 km persegi itu berubah jadi laut. Dan komunitas manusia prasejarah yang tinggal di daerah situ, ya semuanya hilang. Dan kalau kita lihat dari perspektif manusia-manusia di sana, itu adalah sebuah kiamat satu dunia. Tapi itu cuman satu contoh. Di Amerika Utara, di Greenland, dan di Siberia, para ilmuwan juga nemuin garis bekas air laut, sedimen laut di dataran tinggi, bahkan pohon-pohon yang terkubur mendadak dalam pasir dan juga lumpur. Beberapa arkeolog ini ngelacak peninggalan peradaban yang sekarang ada di bawah laut juga. Misalnya di lepas pantai India dan juga Jepang, itu ditemukan struktur batu yang kemungkinan besar dulunya bagian dari
permukiman manusia. Naiknya permukaan laut global sekitar 120 meter sejak akhir zaman es, itu bukan teori, itu fakta teman-teman. Dan dampaknya bagi masyarakat kuno yang belum bisa pindah secara cepat, ya ini seperti yang tadi gue bilang, ini adalah bencana total atau kiamat basically. Dari situ ya tentu aja bukan cuma tanah yang hilang, tapi juga ada budaya, ada ingatan, memori, sejarah, atau mungkin teknologi atau makhluk yang pernah hidup di masa sebelum kita, itu juga semuanya hilang. Kalau cerita banjir besar itu muncul di ratusan budaya, maka nama Nuh itu hanya dikenal di satu tempat, yaitu Timur Tengah. Tapi kisah tentang Nuh ini tuh berkembang dalam banyak sekali versi, dan salah satu yang paling mencolok itu datang dari satu kitab yang namanya adalah Kitab Henokh. Kitab ini tuh nggak ada di Alkitab modern, tapi di Ethiopia, Kitab Henokh itu dianggap adalah kitab yang suci dan jadi bagian dari kanon resmi gereja ortodoks mereka selama ribuan tahun. Naskahnya itu sempat dianggap hilang sampai akhirnya ditemukan kembali sama orang bernama James Bruce di abad ke-18 di sebuah biara tua di dataran tinggi. Yang bikin kitab ini tuh berbeda itu bukan cuman karena usianya lebih tua dari banyak teks Injil yang kita kenal sekarang, tapi karena isinya itu jauh lebih spesifik dan lebih rinci, dan bisa gue bilang lebih berani isinya. Henokh ini itu adalah buyut daripada Nuh yang kita kenal. Dan di dalam kitab ini, dia diceritakan diangkat ke langit. Bukan mati, tapi diambil hidup-hidup ke atas. Nah di sana, di atas, dia dikasih tugas, yaitu mencatat segala yang dia lihat, termasuk struktur langit, pergerakan bintang, sistem waktu, dan keberadaan entitas lain yang disebut sebagai Watcher. Ya, Watcher atau pengawas. Mereka ini adalah makhluk yang dikirim dari langit untuk mengawasi umat manusia. Tapi di dalam kitab Henokh ini, mereka justru melanggar tugasnya sendiri. Mereka akhirnya turun ke bumi, berinteraksi langsung sama manusia, dan mulai mengajari manusia hal-hal yang dianggap belum layak diketahui saat itu sama manusia. Ilmu tentang logam, ilmu tentang senjata, obat-obatan, astrologi, bahkan ilmu sihir, atau bahkan sistem tulisan biasa sekalipun, itu semuanya diajarkan ke mereka. Ini menghasilkan peradaban manusia melonjak sangat cepat, tapi pada saat yang sama, juga kehilangan kendali. Nah, dalam narasi Henokh, ini bukan sebuah kemajuan, ini adalah bentuk penyimpangan malah. Tapi bukan itu yang dianggap paling parah. Para Watcher ini tuh juga ngambil perempuan manusia sebagai pasangan mereka. Dan dari hubungan antara Watcher dan manusia itu, lahirlah keturunan yang disebut sebagai Nephilim. Nephilim ini adalah makhluk campuran, sebagian dari langit, sebagian dari bumi. Dan mereka bukan hanya besar bentuk tubuhnya dan kuat, tapi mereka juga haus akan kekuasaan. Kitab Henokh itu menggambarkan dunia sebelum banjir, bukan sebagai tempat penuh dengan dosa biasa, tapi sebagai eksperimen yang gagal kalau kita lihat baik-baik. Ada intervensi dari luar, ada pelanggaran terhadap sebuah batas gitu. Dan yang paling jelas, dunia saat itu bukan sepenuhnya dunia manusia. Ketika Henokh menyampaikan pesan Tuhan kepada para Watcher, isinya cuma satu, yaitu semuanya harus dihentikan. Tapi para Watcher itu menolak. Dan saat itulah keputusan dibuat. Dunia akan dibersihkan semuanya, kecuali satu keluarga. Dalam salah satu bagian yang dikenal sebagai Kitab Nuh di dalam Kitab Henokh ini, ditulis secara eksplisit bahwa Nuh itu tidak seperti bayi manusia pada umumnya. Kulitnya itu disebut sebagai seputih salju, rambutnya itu seperti wol putih, dan matanya itu bersinar saat matanya terbuka. Di dalam kitab itu dikasih tahu bahwa seluruh ruangan dipenuhi oleh cahaya seperti kena sinar matahari. Dan yang lebih mengejutkan di sini adalah Nuh bisa langsung berbicara setelah dia lahir. Bagi ayahnya, Lamekh namanya, ini tuh bukan keajaiban, ini malah adalah tanda bahaya. Karena pada saat itu Lamekh ngerasa dia tidak sedang melihat anak manusia. Dalam kondisi panik, Lamekh itu mendatangi Metusela, yaitu ayahnya sendiri, which is adalah kakeknya Nuh. Dan menceritakan semuanya. Ya, Metusela juga lalu memohon petunjuk dari Henokh, buyutnya Nuh, yang dipercaya sudah berada di langit. Dan jawaban Henokh itu jelas.
Nuh memang anak Lamek dan dia memang manusia. Tapi dia diciptakan untuk satu tujuan khusus. Dia akan menjadi penyintas dan dia akan jadi satu-satunya manusia yang masih murni, tidak tercemar oleh keturunan Watcher atau pengaruh daripada Nephilim. Bagi para pembaca modern, narasi ini bisa dibaca sebagai bentuk mitologis, ya, seperti simbol kekhususan seorang nabi. Tapi bagi sebagian peneliti teori alternatif yang lebih liar, deskripsi ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah mungkin seorang bayi manusia itu lahir dengan kulit bercahaya, mata bersinar, dan kemampuan bicara saat sejak bayi, tanpa adanya intervensi dari tempat lain atau dari makhluk lain atau kekuatan yang lebih besar? Di dunia biologi, karakter seperti ini jelas-jelas mustahil, nggak mungkin bisa terjadi. Tapi dalam konteks kitab Henokh, sangat mungkin ini adalah representasi dari teknologi atau manipulasi genetika yang tidak dipahami oleh masyarakat kuno. Beberapa menyebutnya sebagai hasil rekayasa genetik makhluk langit, seperti proyek penyelamatan biologis sebelum bencana itu akhirnya terjadi. Orang-orang lain ini mulai mengaitkannya dengan narasi kuno dari berbagai macam budaya tempat lain lah, di mana makhluk luar biasa itu sering digambarkan sebagai dikirim dari langit, lahir dalam cahaya, atau misalnya memiliki tubuh yang berbeda sejak lahir. Tapi ada satu hal yang menarik, walaupun sempat dicurigai, Nuh ini tuh akhirnya diterima di keluarga. Dan karena dia satu-satunya manusia yang tidak tersentuh dalam eksperimen, dialah yang dipercaya bisa menyelamatkan masa depan spesies manusia. Pertanyaannya sekarang, itu bukan siapa yang menyelamatkan Nuh, tapi siapa yang mempersiapkan dia sejak awal sebelum dia lahir. Dalam banyak kisah kuno, makhluk raksasa itu sering muncul sebagai bagian daripada mitologi. Tapi dalam kitab Henokh, mereka bukan sekedar legenda. Mereka itu disebut dengan nama Nephilim. Nephilim ini adalah hasil hubungan antara Watcher, makhluk langit, dan perempuan manusia dari bumi. Secara teknis, mereka ini bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya makhluk langit juga. Dan justru di sanalah masalahnya itu dimulai. Kitab Henokh itu menggambarkan Nephilim sebagai makhluk bertubuh besar, kuat, dan dominan, tapi juga bukan cuma fisiknya yang mengancam melainkan juga sifatnya atau perilakunya. Mereka tuh menguasai dan membangun kekuasaannya sendiri di bumi, dan akhirnya menjadi predator. Di salah satu naskah Dead Sea Scrolls yang dikenal sebagai kitab para raksasa, Nephilim itu digambarin mulai nguras sumber daya bumi. Mereka habisin hasil panen, nyerang hewan lain, dan akhirnya memakan manusia. Catatan ini nunjukin kerusakan sistematis akibat makhluk yang lahir dari gabungan dua dunia. Dan karena tidak sepenuhnya berasal dari satu dunia, mereka nggak punya keterikatan moral sama salah satunya, either makhluk langit ataupun manusia yang ada di bumi. Manusia yang tersisa pun akhirnya terbagi. Sebagian ada yang melawan, sebagian juga malah bergabung sama Nephilim, dan ada juga yang meniru mereka. Lalu batas antara makhluk biasa dan Nephilim ini mulai kabur. Dunia perlahan berubah jadi ladang eksperimen yang lepas kendali. Kitab Henokh nyebutin kalau situasi waktu itu tuh udah nggak bisa dikontrol sama sekali. Percampuran antara Watcher dan juga manusia ini bikin semuanya kacau, sampai akhirnya otoritas langit nggak bisa lagi ngebedain tuh mana yang namanya yang masih murni sama mana yang udah terkontaminasi. Mereka tuh udah buyar. Maka akhirnya diputuskan semuanya tuh harus dihapus. Yang disisain cuman satu garis, yaitu adalah Nuh dan keluarganya. Mereka disebut sebagai keturunan terakhir yang belum tercampur darah Watcher atau Nephilim. Nah, buat sebagian orang, kalau kita ngebaca bagian ini, itu mungkin dibaca sebagai metafora tentang bahaya manipulasi genetik dan kehilangan kendali atas ciptaan sendiri. Tapi buat yang baca ini secara literal, ini tuh kayak catatan tentang eksperimen yang gagal dan spesies baru yang seharusnya nggak pernah ada. Dalam versi yang lebih umum, yang lebih generik gitu, yang kita tahu semuanya, Bahtera Nuh atau kapal besar dari kayu itu kan dibuat selama puluhan tahun, lalu diisi oleh pasangan-pasangan hewan dari seluruh dunia. Tapi kalau kita baca ulang versi yang lebih tua dari Henokh ini, maknanya bisa jadi jauh lebih kompleks daripada cuman sekedar kalimat tersebut. Beberapa akhirnya ada yang menafsir, menyebutkan bahwa hewan-hewan yang dibawa Nuh itu bisa saja bukan dalam bentuk fisik hewan yang kita kenal sekarang,
tapi dalam bentuk informasi genetik, DNA, benih kehidupan. Dan Bahtera itu bukan cuma sekedar kapal, tapi itu adalah bank data biologis. Apakah mungkin? Ya, secara teknis bisa, ya bisa. Bahkan sekarang manusia itu sudah mulai membangun fasilitas semacam itu. Namanya adalah Global Seed Vault dan lokasinya ada di Norwegia. Ini adalah contoh nyata di mana gudang benih global itu disimpan di dalam gunung es untuk jaga-jaga kalau misalnya peradaban kita tuh hancur. Pertanyaannya, kalau kita melakukannya hari ini, kenapa tidak mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya? Dan kalau kita ngeliat dari sisi lain, keberadaan kitab Henokh sendiri ini tuh pun memunculkan pertanyaan yang cukup besar. Kenapa kitab ini dihilangkan dari Alkitab versi modern? Kenapa disimpan hanya di wilayah tertentu seperti di Ethiopia? Dan kenapa isinya terlalu banyak bicara tentang struktur langit, perjalanan antar dimensi, dan makhluk campuran? Kalau isinya itu dianggap hanya mitos, kenapa perlu dihapus? Di kitab Henokh, Nuh itu tuh bukan digambarin cuman sebagai orang yang baik biasa aja, tapi lebih kayak seseorang yang asing. Dan karena itu, dia dipilih buat tetap hidup waktu semuanya tuh dihancurin. Mungkin karena Nuh itu berbeda sejak lahir dan dia adalah satu-satunya yang diberi blueprint atau cetak biru gitu untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan mungkin kita sekarang hidup di dunia hasil dari rencana yang ditinggalkan oleh dia. Sejarah resmi hanya mencatat sebagian kecil dari apa yang pernah terjadi. Sisanya itu tersimpan di manuskrip tua, ditulis ulang jadi mitos atau ya sengaja dibuang dari narasi besar. Kalian bebas, mau skeptik, mau percaya, mau enggak ya, tapi mungkin jangan tutup mata sepenuhnya lah. Karena kadang hal yang paling aneh justru yang kadang mendekati kebenaran. Kalau kalian nonton sampai habis sampai di sini ya, gue mau minta tolong ke kalian untuk komen kata banjir besar. Ya biar gue tahu siapa-siapa aja yang udah nonton sampai habis video ini. Itu aja guys, kalau kalian tertarik untuk nonton video-video stigma lainnya, kalian silahkan nonton di video di kiri kanan ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, karena itu bakal membantu kita untuk terus bikin video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.